Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kita kembali di dalam program Randau Kehidupan, yang mana dalam program ini kita akan melihat ataupun mendengar pertukaran pendapat ataupun idea melalui panel yang sudah hadir bersama-sama dengan saya pada hari ini. Bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah Dr. Gerard, salah seorang lecturer di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University. Selamat datang, Pastor. Pastor, terima kasih. Dan bersama-sama dengan saya juga, kita ada Pastor Brian yang saat ini melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Selamat datang, Pastor. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Dan kita juga ada Pastor Minsun, seorang pelajar di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University. Selamat datang, Pastor. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih karena kamu semua sudi bersama-sama dengan saya dalam program Rantau Kehidupan pada hari ini. Sebelum kita lanjut kepada perbincangan dan juga pertukaran ide, saya senang sekali untuk menjemput kita semua tunduk kepala dan kita mulakan dengan doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, sementara kami mempelajari firman Tuhan, sementara kami membahas firman Tuhan, kiranya malaikat dan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, sehingga semua yang keluar daripada mulut kami Tuhan, itu sesuai dengan menurut kehendak-Mu. Dan berkati kami setiap satu juga Tuhan, sehingga kami dapat memberikan ataupun mengungsikan firman Tuhan, yang mana akan membantu kami untuk terus setia di depan Tuhan. Biarlah malaikat-Mu menjaga dan melindungi kami sepanjang program ini. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Topik yang kita mau bincangkan pada hari ini ataupun yang menjadi buah kepada perkongsian pada hari ini adalah Yesus sebagai Maha Guru. Satu topik yang sangat menarik. Dan saya ingin membacakan ayat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saya bacakan di sini. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Satu ayat yang sangat menarik. Kita ketahui bahwa pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, manusia berada dalam keadaan yang parah. Dan kelahiran Yesus itu adalah satu pengharapan yang begitu baik, begitu besar. Yang mana kelahiran Yesus adalah untuk menyembuhkan luka parah manusia ataupun umat-umat Dia. Saudara-saudari yang berada di rumah, mungkin kamu mempunyai banyak persoalan. Bagaimana Yesus itu bertindak sebagai Maha Guru yang membantu kita untuk memahami Allah Bapa dengan lebih dalam. Oleh yang demikian, kawan-kawan yang ada di sini, kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam pelayanan Dia, kita mengetahui bahwa Dia juga menyatakan Allah Bapa itu sendiri. Mungkin ada di antara kita yang boleh mengungsikan bagaimana pelayanan Yesus sewaktu Dia di bumi dulu sebagai manusia biasa menyatakan siapa Allah Bapa. Mungkin kita bermula daripada Pastor Minsun. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat permulaan daripada pelayanan Yesus, Dia lebih suka untuk bergaul dengan masyarakat. Ya. Bahkan Dia pergi kepada golongan sesar yang memerlukan pertolongan. Khususnya seperti orang yang sakit dan memerlukan pertolongan seperti makanan. Kita lihat Yesus selalu pergi kepada orang-orang yang memerlukan kesembuhan secara fisikal terlebih dahulu, sebelum Dia menyembuh orang itu secara spiritual. Dan di situ kita lihat Yesus selalu memenuhi keperluan-keperluan orang untuk memperkenalkan siapa Dia. Dan kalau kita lihat, Yesus tidak pernah menyatakan diri Dia siapa. Tetapi yang Dia buat adalah perbuatan itu sendiri.
yang menunjukkan dari mana datangnya dia. Kalau kita lihat pelayanan dia yang pertama, yang itu perkawinan di Kana, apa yang dilihat di sana adalah dia mencukupkan keperluan di tempat itu. Yes. Dan kalau kita lihat di tempat yang lain seperti Bartimius yang memerlukan penglihatan, Yesus juga di sana untuk memberikan satu pelayanan yang bersifat kesembuhan kepada Bartimius. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pastor Vincent. Iya. Kita melihat bahwa Yesus datang ke bumi untuk menunjukkan siapa Bapa, siapa Allah Bapa itu kepada manusia. Dan kita juga mengetahui bahwa sewaktu ataupun apabila Yesus sudah lahir ke dunia, dia melengkapkan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi sebelum kelahiran Yesus. Jadi kita boleh melihat bahwa Yesus adalah umpama silibus yang lengkap, yang mana sebelum ini hanya Tuhan berikan melalui para nabi, ya. Dan apabila kelahiran Yesus digenapi, dia sudah melengkapkan, ataupun Yesus sendiri itulah yang melengkapkan pelajaran yang Tuhan turunkan daripada syurga. Ya, saya ingin membawa kita balik kepada Taman Eden. Yes. Karena salah satu daripada silibus awal yang diperkenalkan kepada manusia adalah plan B ataupun rencana keselamatan yang Tuhan harus lancarkan oleh karena plan awal itu telah gagal. Dan mereka telah pun diberitahu bahwa rancangan itu akan memerlukan satu bentuk pengorbanan ataupun kematian bagi pihak mereka ataupun manusia secara keseluruhannya. Dan itulah sebabnya Injil yang terawal yang kita temukan dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 13 itu merupakan kemuncak ya kepada semua bentuk didikan yang akan disampaikan oleh Adam, Hawa dan seterusnya keturunannya yang akan datang tentang rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dalam bentuk pengorbanan seekor domba, ya. Dan akhirnya Yesus sendiri telah pun menggenapi nubuatan tersebut ataupun telah seperti yang pendeta katakan tadi melengkapkan silibus itu apabila dia telah datang sendirinya sebagai domba Allah yang telah pun menyerahkan dirinya untuk mati, nyawanya untuk mati di kayu salib dan seterusnya menggenapi Injil ataupun kabar baik ataupun rencana penyelamatan yang selama ini menjadi didikan turun-temurun, ya, warisan dari nenek moyang mereka bahwa satu masa nanti kita akan dibebaskan, ya, dan kita akan dimenangkan dan diangkat, ya, menjadi anak-anak Allah yang akan menerima keselamatan hidup kekal yang telah dihilangkan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ya, terima kasih Pastor Brian. Dr. Gerard, bila kita melihat dalam kitab Ibrani 1 ayat yang ketiga, ya, kitab Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah, daripada ayat ini kita mendengar dan kita melihat bahwa Yesus itu adalah gambar wujud Tuhan sendiri. Dia adalah image Tuhan itu sendiri. Dan di dalam Ibrani 1 ayat 3 ini, mungkin Dr. Gerard boleh elaborate lebih maksud di dalam ayat ini sebenarnya. Ketika Yesus, terima kasih soalannya. Ketika Yesus turun ke dunia sebagai manusia, dia membawa image Allah itu bersama-sama dengan dia. Walaupun kita tidak nampak itu ketika dia masih bayi dan dia membesar dan sebagainya, tetapi dia membawa itu sebagai image Tuhan. Perkataan yang digunakan di sana sangat istimewa sebab dia tidak menggunakan perkataan image sebagaimana yang digunakan
manusia dalam image Allah. Maka itu menggunakan perkataan lain. Di sini menggunakan perkataan yang biasa kita dengar dalam bahasa Inggrisnya karakter. Secara umumnya bila kita melihat perkataan itu, dia adalah image yang serupa dengan Allah. Maksudnya apapun yang mengenai Yesus itu menggambarkan siapa Tuhan itu. Dan bahagian kedua, ayat yang ketiga ini mengatakan bahwa selepas itu dilakukan di dunia ini, dia kembali ke surga. Sebab memang disitulah asal dia. Oke, terima kasih. Ya, daripada explanation Pastor Dr. Gerard tadi, kita melihat di dalam ayat Ibrani 1 ayat 3 ini, walaupun dikatakan Yesus adalah gambar wujud Tuhan ataupun rupa Tuhan, dia bukanlah secara physical rupa Tuhan. Tetapi sudah dijelaskan oleh Dr. Gerard tadi, itu adalah karakter Tuhan sendiri. Dan apa yang Yesus lakukan dalam pelayanan dia, begitulah yang Allah Bapa mau lakukan kepada umat-umat manusia. Dan saya percaya inilah cara Yesus menyatakan ataupun mendedahkan kepada manusia pada waktu itu siapa Allah Bapa ya melalui pelayanan-pelayanan dia. Ya, mungkin Pastor Minson ada tambahan? Apa yang menarik sekali adalah Yesus itu adalah mewakili Bapanya sendiri untuk menjadi penebus kepada rencana Tuhan yang di surga. Ya. Saya tertarik dengan perkataan karakter yang digunakan dan diterjemahkan sebagai wajah ataupun image Tuhan ini. Dan itu sangat penting ya, karena sepanjang penantian yang sekian lama itu ya, karena nubuatan itu telah pun disebutkan dalam perjanjian lama sudah ribuan tahun, dan saya pasti mereka semua sangat secara rohani pastor katakan dalam keadaan yang parah ya, dan gelap ya, dan mereka memerlukan cahaya, mereka perlukan terang itu, pengharapan yang sekali lagi akan membolehkan mereka untuk terus berharap ya kepada Tuhan. Dan inilah yang saya rasa unik tentang Yesus ya, karena dalam setiap bentuk pelayanannya itu dia menggambarkan bagaimana rasa kepedulian Tuhan ya akan kebajikan umat manusia yang begitu dikasihinya. Dia datang pada waktu yang sangat tepat ya, pada waktu bangsa Israel ataupun Yehuda ini ditindas, mereka berada dalam jajahan kuku besi, masalah politik yang tidak stabil, kerohanian yang kacau bilau, termasuklah boleh kita katakan pencemaran ya di dalam kemurnian penyembahan dan juga ibadah yang telah pun apa yang kita sebutkan terpesong ya, diajarkan oleh kepala-kepala agama ya, yang rasakan yang mereka ini tahu semua, dan mereka ingin gambarkan bagaimana Allah itu disalah mengertikan ya, melalui ajaran-ajaran mereka yang begitu terperinci, tapi pada masa yang sama menyebabkan kekeliruan ya di kalangan umat Tuhan. Dan pada masa itu yang tepat itulah Kristus ini diutuskan, dia telah dilahirkan sebagai seorang manusia, dia mengalami sendiri segala pencobaan, segala bentuk godaan dan sebagainya, cabaran-cabaran hidup sebagai seorang manusia biasa ya seperti kita ya, tetapi Alkitab mengatakan dia tidak berbuat dosa, dan melalui setiap pelayanannya itu dia menunjukkan satu sifat Allah yang begitu luar biasa, yaitu kasih ya. Dia melakukan semua itu dan terpancar di wajahnya adalah kasih Allah. Saya ingin menambah idea ataupun buah fikiran Pastor Brian dan Pastor Minson sebentar tadi. Apabila kita melihat kepada semua apa yang datang kepada kita pada hari ini, kita melihat itu dalam satu rangka kerja ataupun framework. Daripada mula lagi, Pastor Brian dah menyebut mengenai Kejadian 3:15 sebentar tadi. Selepas jatuh ke dalam dosa dan ada janji yang kita panggil Injil yang pertama ataupun proto-gospel.
Tapi ini framework dia, ini rangka kerja dia. Dalam setiap masa tertentu yang Tuhan sudah pilih di sana, dalam Alkitab itu ada sesuatu istilah yang kita panggil the covenant, janji Tuhan. Dan bila kita melihat the covenant itu, semua yang kita lihat dalam the covenant itu pointing to Jesus. Dia menunjuk kepada Yesus. Dan sebab apabila kita melihat dalam Injil ataupun dalam buku Taurat itu adalah cerita mengenai bagaimana covenant itu datang kepada manusia. Dan apapun yang berlaku dalam covenant itu, kamu ada law dan ada sistem korban dan sebagainya. Dan semuanya itu menunjuk kepada Yesus. Dan itu adalah dalam konteks dan dalam rangka kerja covenant itu ataupun janji Tuhan itu, kita melihat pendidikan yang menunjukkan bahwa Allah itu besar kasih setia dia dan sangat besar bagi manusia, dan dia menunjukkan kepada Yesus dan dia menunjukkan siapa Allah itu. Ya, terima kasih dengan perkongsian pendapat yang sudah dikongsikan sebentar tadi. Nah, kalau kita melihat di dalam Filipi 2, ya, Filipi 2 ayat yang pertama hingga keempat, ada beberapa ataupun kita boleh lihat di sini bagaimana kerisauan umat-umat Kristen di Filipi, yang mana pada waktu itu membuatkan pikiran Paulus sendiri tidak boleh katakan tidak tenang pada waktu itu. Mungkin ada di antara kita yang boleh mengungsikan bagaimana pelayanan Paulus, ya, bagaimana pelayanan Paulus untuk orang-orang di Filipi, untuk menangani kerisauan dia sendiri di dalam kita boleh macam mau kasih tengok ataupun reveal Yesus, kasih Yesus itu sendiri di tempat itu. Mungkin ada di antara kita yang boleh kongsikan bagaimana Paulus bertindak di dalam hal ini. Ada isu-isu tertentu dalam Filipi itu. Antaranya adalah mereka diganggu oleh mereka yang mahu mengambil ataupun mau memesongkan akidah. Ya, mau memesongkan apa yang mereka sudah percaya bahwa keselamatan itu adalah melalui kasih karunia. Mau melihat Filipi itu yang Paulus coba nyatakan ataupun deal di Filipi. Kemudian lagi ada kelompok ataupun ada pemimpin-pemimpin tertentu yang tidak harmoni, tidak satu hati. Dan kamu lihat dalam Filipi 2 itu, dia menyatakan hati Paulus apa yang dia inginkan bagi mereka, sebab Filipi ini menyayangi Paulus. Dan Paulus katakan dalam ayat yang kedua Filipi 2 itu, ayat 1, karena dalam Yesus Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku ini. Sukacitaku dengan ini. Jadi dia sebut sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Maksudnya dia menyatakan jangan ada perbalahan di antara kamu. Kemudian selepas itu kita melihat bahwa dia menggunakan dasar kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai theological background, apa itu fondasi dia. Bahwa disebabkan Yesus sama seperti Yesus, sehendaklah attitude ataupun pikiran kamu seperti Yesus yang sanggup datang sebagai hamba sehingga mati. So daripada penjelasan Dr. Gerard tadi, kita boleh simpulkan bahwa bagaimana cara kita untuk membaca minda Maha Guru. Of course kita sebagai manusia biasa memang itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Paulus di Filipi, dia sudah menunjukkan contoh bagaimana kita boleh memahami kehendak Tuhan itu sendiri, memahami, membaca minda Maha Guru dalam konteks hidup secara harmoni di antara satu sama lain. Karena di dalam chapter yang sudah kita
yang saya sudah mention tadi, Filipi 2 ayat 1 hingga 4 dan juga Filipi 4 ayat 2 hingga 3, kita boleh melihat bahwa tidak ada keharmonian antara semua orang-orang di sana pada waktu itu. Bahkan mereka mungkin kita boleh katakan begaduh sesama sendiri. Mungkin bukan begaduh fisikal, mungkin begaduh cakap-cakap. Tetapi kita melihat itu sesuatu yang tidak baik. Nah, dan saya rasa memang agak mencabar bagi gereja-gereja yang umatnya ataupun mereka ini yang tidak berkesempatan untuk melihat ataupun bersama dengan Yesus secara pribadi. Tidak seperti muridnya yang 12 itu dan juga orang-orang Yahudi yang berkesempatan untuk bersama-sama dengan Yesus sewaktu pelayanannya selama 3,5 tahun itu. Bahkan Paulus sendiri pun ya bukanlah merupakan seorang yang barangkali first hand disciple ya, karena dia encounter-nya, pertemuannya dengan Yesus sewaktu dalam perjalanan ke Damsyik, itulah yang telah mengubah dan membuatkannya lebih memahami akan pribadi Tuhan. Ya, karena selama itu pemahamannya terhadap Tuhan barangkali adalah seperti yang diajarkan oleh ahli-ahli agama dan orang-orang Farisi dan sebagainya, yang lebih menjurus kepada penghakiman, dan juga ketelitian ya dalam memelihara hukum dan sebagainya. Ya, dan pengalaman itu telah membuatkan matanya terbuka ya, dan dia memahami bahwa Allah itu adalah kasih. Dan walaupun bukanlah secara langsung sebagai murid Yesus yang 12 itu, tetapi saya sangat kagum bagaimana dalam tulisan-tulisannya dan nasihat-nasihatnya kepada jemaat, terutama di Filipi ini, dia boleh menyatakan bahwa sekarang untuk menghadapi permasalahan kita harus kembali melihat kepada Yesus, ya, bukan sahaja kepada ajarannya, tetapi pribadinya sendiri yang sangat menitik beratkan soal persekutuan, ya. Ada kesatuan seperti dia dan Bapanya di sorga yang adalah satu, maka kita harus bersatu. Dan apa yang dia tekankan di sini adalah kerendahan hati, ya, karena seorang pelajar seperti kita ini harus boleh merendahkan diri supaya kita boleh menerima, ya, ada keinginan untuk belajar, ada kesanggupan kita untuk menerima pengetahuan, informasi, maklumat yang akan disalurkan kepada kita. Dan saya percaya satu daripada masalah di sini adalah keegoan ataupun pementingkan diri seperti yang disebutkan, dan juga kesombongan rohani ataupun spiritual pride yang merasakan kita sudah tahu semuanya, ya. Dan itu yang sangat bahaya, karena apabila kita sudah menutup peluang kita, keinginan kita untuk menambah dan belajar lebih banyak lagi, maka kita akan merasakan kita sudah pun tidak memerlukan Tuhan dan pimpinan roh. Saya masih ingat satu perkataan yang selalu Dr. Gerard gunakan, yaitu tentang saudara. Bila kita berdoa, Saudara Brian, bila dia berdoa, dia panggil Bapa. Saya berdoa, saya panggil Tuhan itu Bapa. Dan kalau kita ini memanggil Tuhan itu sebagai oknum yang sama, yaitu Bapa, artinya kita adalah adik-beradik. Kita punya ikatan itu sangat kuat. Dan kalau kita punya perdebatan satu isu dalam satu perkara, satu kesulitan yang perlu kita selesaikan, kalau kita memandang dia sebagai saudara yang satu Bapa, dan meletakkan kasih di tengah-tengah, saya pikir kita boleh mengelakkan rasa tidak puas hati, kita boleh menjauhkan rasa angku dan keegoan dan kesombongan untuk mencapaikan kata sepakat. Sebab apa yang membuatkan kita rasa tidak puas hati adalah kita mahu kita punya pendapat itu diterima. Dan kadang-kadang kita paksa orang itu terima kita punya pendapat. Dan ini yang membuatkan kita memutuskan sesuatu ikatan yang sudah terbina di antara sesama anggota, baik dalam keluarga ataupun dalam gereja itu sendiri. Jadi saya pikir, bila saya memikir perkara ini sangat dalam, dan saya pernah khotbah ini,
kalau kita memanggilkan Tuhan itu Bapa, kita ini satu saudara. Ya, saya suka dengan itu, Pendeta, dan mengingatkan saya tentang peribahasa Melayu yang begitu relevan ataupun sesuai. Carik-carik bulu ayam lama-lama bercantum juga, air dicincang tidak akan putus. Jadi begitulah perhubungan kita sebagai anggota keluarga Tuhan yang begitu besar ini. Ya, untuk mengelakkan berlakunya konflik, salah faham dan sebagainya, sehingga kita boleh bertengkar dan tidak dapat bersatu antara satu sama lain. Ya, apabila kita menyadari bahwa akhirnya kita ini adalah saudara di dalam Tuhan. Ya, seperti yang Pendeta Gerard katakan, kita menyebutkan Allah itu Bapa semua kita. Ya, terima kasih pendapat-pendapat dan perkongsian yang kita sudah dengar tadi. Dan kita boleh simpulkan bahwa Yesus adalah bukan saja sebagai guru, of course dia adalah seorang guru, tetapi dalam masa yang sama dia adalah pendamai. Karena saya percaya di dalam keluarga besar kita ini sebagai Kristen, orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus, mungkin banyak juga masalah yang timbul. Mungkin bukan hanya timbul masalah antara kita dengan Tuhan, tetapi mungkin dengan sahabat kita, keluarga kita. Dan itulah tujuan Yesus. Dia mau menjadi pendamai untuk saudara-saudari. Anda mempunyai masalah, kita mempunyai masalah pribadi. Yesus mau menawarkan diri sebagai pendamai dalam hidup kita. Dan itulah tanggung jawab guru yang sangat luar biasa, yaitu Yesus sendiri. Dia mau membuang segala kegusaran di dalam hati kita. So terima kasih sekali lagi respon terhadap topik yang kita sudah pilih untuk dibincangkan pada hari ini. Saya percaya masih banyak soalan yang mau diutarakan, tetapi kita sudah hampir di penghujung masa. So kita dapat simpulkan di sini, mungkin kesimpulan kita coba minta Dr. Gerard untuk buat satu rangkuman untuk apa yang kita sudah bincang, dan seterusnya kita akan menutup program kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pastor Brian. Terima kasih Pastor Friendly. Apabila kita melihat tajuk kita pada kali ini, Yesus sebagai Maha Guru, kita melihat bahwa tidak ada guru lain yang boleh mengajar kita siapa Bapa itu. Dan dengan jelas sekali dalam buku Ibrani, kemudian beberapa tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, di hujung abad yang pertama itu kita juga melihat tulisan Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang boleh menyatakan ataupun reveal siapa Bapa itu, sebab dia bersama-sama dengan Bapa. Hanya yang bersama-sama dengan Bapa sahaja yang boleh menyatakan. Sama juga kalau saya menyatakan siapa Bapa saya boleh menyatakan sebab saya adalah anak Bapa. Jadi kalau kita menyentuh lagi semula mengenai Bapa kita di surga itu tadi, secara aplikasinya sebagai saudara Yesus yang hidup pada hari ini, anak-anak Tuhan, kita panggil diri kita atau dengan yang lain. Kita boleh menyatakan Bapa kita di sorga sebab kita sudah mengalami Bapa kita, siapa Bapa kita. Jadi Yesus sebagai Maha Guru, kita diajar oleh Maha Guru itu bagaimana untuk menyatakan Bapa kita di sorga. Oke, kita silakan Pastor Brian. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, karena dalam kasih-Mu yang begitu indah dan luar biasa itu, Engkau telah mengutuskan anak-Mu Yesus Kristus untuk memenuhi dan menggenapi Injil pertama-Mu untuk menyelesaikan masalah dosa kami, yang telah menyerahkan hidupnya untuk mati di kayu salib sebagai korban untuk memenuhi peranannya sebagai domba Allah. Dan kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau menyatakan kasih setia-Mu melalui pribadi Yesus yang maha agung, maha mengetahui, maha kasih, dan yang merupakan guru teragung kami. Tuhan, kami berterima kasih karena selama pelayanan Yesus sebagai Mesias dan juga Juru Selamat itu, Dia telah pun menunjukkan bagaimana besarnya kasih-Mu kepada umat manusia.
sehingga Engkau telah berusaha untuk menyelamatkan kami Tuhan daripada dosa dan juga hukuman dosa, yaitu kematian. Dan Tuhan, tolong kami menjadi pelajar-pelajar-Mu yang setia untuk terus belajar dengan sepenuh hati kami melalui pribadi Yesus. Bukan sahaja daripada Injil-Injil yang telah dituliskan, dan bukan juga sekadar membaca dan memahami seluruh isi Alkitab, tetapi yang paling penting adalah perhubungan pribadi kami dengan Yesus itu sendiri. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menyemaikan kasih itu dan seterusnya dapat memperkukuhkan perhubungan pribadi kami dengan Yesus melalui doa, melalui firman Tuhan, dan seterusnya melalui pelbagai cara kami untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk menjangkau lebih banyak jiwa dan membawa mereka kepada persekutuan kasih untuk menjadi saudara-saudari di dalam Kristus. Oh Tuhan, kami serahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan, dan biarlah Engkau akan terus mengajar kami dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Dr. Gerard, terima kasih Pastor Brian, terima kasih Pastor Minsun sudah bersama-sama dalam program pada hari ini. Saudara-saudari yang berada di rumah, di mana saja Anda berada, terima kasih karena sudah bersama-sama kami dengan sepanjang program ini. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan bertemu kembali dalam program yang sama, yaitu Randau Kehidupan. Tuhan memberkati.